Tolong subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Simak video ini sampai selesai, kemudian mari kita berdiskusi di kolom komentar. Hubungan Jokowi dan Megawati dulu ibarat duet maut di dunia politik Indonesia. Megawati melihat Jokowi sebagai sosok sederhana, merakyat, dan tanpa ambisi politik yang berlebihan. Sebuah figur yang bisa dijual ke publik sebagai perwujudan nilai-nilai PDIP. Sementara itu, Jokowi melihat Megawati sebagai ibu politik yang melindungi dan membuka jalan baginya. Kombinasi ini sukses besar. Jokowi naik dari wali kota Solo ke gubernur DKI, lalu ke kursi RI 1 dengan restu penuh dari Megawati. Awalnya, hubungan mereka seperti mentor dan murid yang saling percaya. Megawati percaya bahwa Jokowi akan tetap setia pada garis perjuangan PDIP, sementara Jokowi merasa berutang budi atas dukungan Megawati. Tapi politik itu seperti bisnis keluarga, ketika uang dan kekuasaan mulai dipertanyakan, hubungan bisa berantakan. Begitu Jokowi duduk di kursi presiden, ia mulai memahami bahwa politik di level nasional jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkannya. Keputusan-keputusan tidak bisa hanya berdasarkan kehendak partai, apalagi hanya satu orang. Di titik ini, Jokowi mulai menyusun lingkarannya sendiri, orang-orang kepercayaannya yang tak selalu berasal dari PDIP. Ini adalah titik awal perpecahan. Megawati sebagai ketua umum PDIP terbiasa menjadi pemegang kendali. Ia ingin PDIP tetap menjadi pusat dari setiap keputusan Jokowi. Namun, Jokowi yang sudah duduk di puncak kekuasaan merasa bahwa dialah yang sekarang memegang kendali. Dalam dunia politik yang keras, siapapun yang punya kekuasaan tak mau selamanya jadi boneka. Pelan tapi pasti, Jokowi mulai mengambil keputusan yang tidak selalu sejalan dengan Megawati. Salah satunya adalah soal pemilihan menteri. Beberapa nama yang dianggap loyalis PDIP justru tak masuk dalam kabinet. Ini menjadi sinyal bahwa Jokowi mulai mengutamakan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan partai. Megawati melihat ini sebagai pengkhianatan. Ia merasa telah membesarkan Jokowi. Tetapi begitu sukses, Jokowi malah seperti lupa daratan. Semakin lama, PDIP dan Jokowi terlihat semakin berjarak. Keputusan Jokowi untuk membangun dinasti politiknya sendiri semakin memperlebar jurang di antara mereka. Apalagi Jokowi mulai merangkul tokoh-tokoh yang selama ini justru berada di luar PDIP, termasuk mereka yang dulu berseberangan dengan Megawati. Konflik semakin memanas menjelang Pilpres 2024. PDIP awalnya mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai penerus Jokowi, berharap agar kekuasaan tetap berada di jalur partai. Namun, di saat yang sama, Jokowi justru terlihat lebih mesra dengan Prabowo Subianto. Di titik ini, Megawati mungkin sudah merasa bukan hanya kehilangan Jokowi, tetapi juga kehilangan kendali atas suksesi politik nasional. Bisa dibilang, ini bukan sekadar konflik politik biasa. Ini adalah perseteruan personal yang penuh emosi dan rasa dikhianati. Megawati bukan sekadar pemimpin partai, tapi juga sosok yang selama ini merasa berjasa atas karier Jokowi. Sementara Jokowi sebagai presiden merasa berhak menentukan jalannya sendiri tanpa terus berada di bawah bayang-bayang Megawati. Jika dulu hubungan mereka seperti ibu dan anak, sekarang lebih mirip seperti mantan pasangan yang putusnya nggak enak. Mereka bisa saja bertemu di satu acara, duduk di kursi yang sama, bahkan mungkin tersenyum di depan kamera. Tapi di balik layar, ada perang dingin yang tak mudah diselesaikan. Jokowi dan Megawati sekarang seperti dua orang yang pernah dekat, tapi kini penuh gengsi untuk menyapa. Kalau ada yang berharap mereka bisa kembali akur seperti dulu, itu sama sulitnya dengan berharap sinetron Indonesia berhenti pakai plot amnesia sebagai jalan keluar konflik. Karena dalam politik, luka seperti ini jarang sembuh sepenuhnya. Apalagi kalau ego sudah mengambil alih segalanya. Di tengah kisruh hubungan Jokowi dan Megawati yang makin dingin, muncullah sosok Prabowo Subianto. Kalau di dunia romansa, dia ini ibarat teman yang mencoba mendamaikan dua mantan yang putusnya nggak baik-baik. Tapi bedanya, ini bukan urusan cinta, ini soal politik tingkat tinggi yang penuh gengsi dan kepentingan. Prabowo bukan orang baru dalam drama politik Indonesia.
Dia pernah jadi rival Jokowi di 2 pilpres berturut-turut sebelum akhirnya melakukan plot twist paling fenomenal, bergabung ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Dari seorang lawan yang dulu menuding Jokowi lemah, tiba-tiba Prabowo jadi sahabat politik yang setia. Ini seperti musuh bebuyutan di film action yang tiba-tiba jadi partner dalam satu tim. Kini, setelah resmi menggantikan Jokowi sebagai Presiden ke-8, Prabowo punya satu misi penting, menjaga stabilitas politik nasional. Dan itu termasuk memastikan bahwa 2 sosok besar dalam sejarah politik Indonesia ini, Jokowi dan Megawati, setidaknya bisa kembali bicara tanpa aura tegang. Bukan karena Prabowo ingin jadi mak comblang secara emosional, tapi lebih karena dia paham konflik antara 2 kubu ini bisa mengguncang kekuasaannya sendiri. Prabowo tahu bahwa kalau Jokowi dan Megawati terus berseteru, politik Indonesia bisa semakin terbelah. Di satu sisi ada loyalis PDIP yang masih setia pada Megawati, di sisi lain ada para pendukung Jokowi yang mulai punya warna politik sendiri. Kalau dibiarkan, ini bisa mengganggu jalannya pemerintahan Prabowo sendiri. Karena itu, Prabowo mencoba mendamaikan mereka lewat berbagai cara, salah satunya dengan mempertemukan mereka dalam acara-acara resmi. Contoh paling nyata adalah saat launching Danantara, acara besar yang dihadiri banyak tokoh penting. Prabowo mengundang semua mantan presiden, termasuk Jokowi dan Megawati, dengan harapan mereka bisa duduk satu ruangan, mungkin bertukar senyum, atau minimal tidak saling menghindar. Tapi masalahnya, mempertemukan mereka berdua itu ibarat menyuruh 2 orang mantan yang baru putus buat makan malam bareng. Jangankan ngobrol panjang, untuk duduk di satu meja aja sudah penuh gengsi dan perhitungan. Jokowi dan Megawati mungkin bisa hadir di satu acara, tapi tatapan mereka dingin dan setiap gerakan mereka penuh makna tersembunyi. Prabowo mungkin berharap ada momen-momen simbolis seperti jabat tangan atau foto bersama yang bisa dijadikan sinyal ke publik bahwa tidak ada permusuhan di antara mereka. Tapi di balik layar, politik tidak sesederhana itu. Karena ini bukan sekadar konflik biasa. Ini bukan cuma soal kenapa dia nggak ajak aku ngobrol duluan, atau kenapa dia nggak kasih salam ke aku. Ini soal kendali politik, soal siapa yang lebih berkuasa dan siapa yang harus mengalah. Dan sayangnya, baik Jokowi maupun Megawati bukan tipe yang mau tunduk begitu saja. Prabowo sebagai pemain lama di dunia politik tentu tahu ini semua, tapi dia juga bukan tipe yang menyerah begitu saja. Dia akan terus mencoba dengan berbagai cara, entah itu lewat acara kenegaraan, pertemuan tertutup, atau mungkin lewat orang-orang kepercayaannya. Karena bagi Prabowo, stabilitas politik lebih penting dari ego personal siapapun. Tapi apakah upayanya akan berhasil? Itu pertanyaan yang masih sulit dijawab. Karena kalau 2 orang yang sedang perang dingin sudah terlanjur gengsi, butuh lebih dari sekadar acara bersama untuk menyatukan mereka. Butuh kesadaran dari kedua belah pihak bahwa mereka lebih baik berdamai daripada terus berseteru. Dan sampai saat ini, kesadaran itu tampaknya masih jauh dari kenyataan. Pertanyaannya sekarang, apakah Jokowi dan Megawati bisa benar-benar rujuk? Jawabannya, kecil kemungkinan. Bukan karena tak ada jalan, tapi karena luka politik ini sudah terlalu dalam dan ego masing-masing sudah terlalu besar. Ini bukan cuma soal hubungan mentor-murid yang memburuk, tapi sudah jadi pertarungan antara 2 kekuatan besar di Indonesia. Jokowi dengan dinasti politik barunya dan Megawati dengan PDIP yang merasa paling berhak atas masa depan negeri ini. Jokowi sudah membuktikan bahwa dia bisa berjalan tanpa PDIP. Selama 2 periode memimpin, dia membangun basis kekuatan sendiri, mengorbitkan orang-orangnya, dan menempatkan loyalisnya di berbagai posisi strategis. Bahkan, menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi lebih terlihat seperti membangun poros sendiri daripada sekadar meneruskan garis partai. Ini yang membuat Megawati semakin kecewa. Dari sudut pandang Megawati, Jokowi bukan sekadar murid yang membangkang. Dia adalah proyek politik yang gagal dikendalikan. PDIP membangun citra Jokowi, menaikkannya dari gubernur ke presiden. Tapi begitu Jokowi berada di puncak kekuasaan, dia mulai berjalan sendiri, seolah tak lagi butuh partai. Ini sama saja seperti membesarkan anak, tapi begitu sukses, si anak merasa tak perlu lagi pulang ke rumah.
Jokowi mungkin tak merasa telah melakukan kesalahan. Baginya, keputusan politik harus berdasarkan strategi dan kepentingan jangka panjang, bukan sekadar soal balas budi atau loyalitas sempit. Tapi bagi Megawati, politik bukan hanya soal strategi, ini soal siapa yang berkuasa dan siapa yang tetap harus dihormati.